Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dengan tema kasih yang mengubah kehidupan kita. Kita akan belajar dari renungan firman Tuhan, terambil dari firman Tuhan, diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-17. Saya ulang kembali, Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, dan kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Saudara, di dalam Yohanes ini, bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini tentang hidup dalam kasih. Karena kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan telah mengasihi kita, Dia telah menyatakan kasih-Nya rela mati di kayu salib. Dia menebus kita, kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya dihukum, tapi ada pengampunan. Lalu Dia mengakui kita, mengadopsi kita menjadi anak. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita, Dia sangat-sangat menganggap kita ini berharga. Dia rela mengorbankan apapun juga. Bahkan Dia rela mengorbankan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Karena itu bentuk kasih yang demikian yang Tuhan korbankan. Dan supaya kita juga orang yang sudah dikasih ini untuk mengasihi orang lain. Jadi bukan hanya kita yang terima kasih, tapi kita bisa mengasihi orang lain. Apa ciri-ciri kalau kita bisa hidup di dalam kasih? Apa ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih? Jangan kita bilang, wah aku memang sudah terima kasih oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi aku, oleh sebab itu aku mengasihi orang lain. Aku sudah menjalankan hidup dalam kasih. Kasih itu mempunyai ciri, saudara. Kalau saudara hidup dalam kasih, ada beberapa ciri orang yang hidup di dalam kasih. Yang pertama adalah Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku dan kamu tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku yang tinggal di dalam kasih-Nya. Ciri yang pertama orang yang tinggal di dalam kasih adalah menuruti perintah Tuhan. Jadi berbohong kalau saudara hidup di dalam kasih, tapi saudara tidak menuruti perintah ajaran Tuhan Yesus. Karena apa? Kasih itu membuat saudara mengasihi Tuhan. Sehingga saudara ketika menjalankan perintah Tuhan tidak berat, karena dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Karena Dia lebih dulu mengasihi saudara. Oleh sebab itu orang yang mengasihi, tinggal di dalam kasih, dia harus punya ciri melakukan perintah Tuhan. Dasarnya apa melakukan perintah Tuhan? Karena dia mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi dia. Oleh sebab itu kalau saudara tidak menjalankan perintah Tuhan, tidak menjalankan ajaran firman Tuhan, saudara tidak hidup di dalam kasih. Karena kasih di situ ada ketaatan, ada hal yang harus dia ikuti, ada patron yang harus dia jalankan, yaitu perintah Tuhan. Yang kedua adalah Yohanes 15 ayat 11. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yang kedua, orang yang hidup di dalam kasih punya ciri hidup dalam sukacita, tidak cemberut, tidak
moody, tidak emosian, tidak gampang untuk marah, tidak tidak ada damai sejahtera istilahnya. Karena orang yang hidup dalam kasih, hidupnya selalu sukacita, tersenyum, berbahagia. Karena penuh dengan hadirat Allah, penuh dengan kasih Kristus di dalam hidupnya. Ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Sehingga dia mudah sekali untuk menularkan itu, untuk membagikan sukacita itu, membagikan damai sejahtera itu. Karena apa? Kasih Tuhan mengalir. Ketika saudara bilang, saudara berjumpa dengan Yesus, saudara terima Yesus, kasih itu mulai mengalir. Karena Yesus itu adalah kasih. Dan ketika kasih itu mengalir dalam hati saudara, sukacita kita akan menjadi penuh. Kebahagiaan kita akan menjadi penuh. Orang mudah tersenyum, tidak mudah marah, bisa sabar. Karena kasih itu penuh dengan kesabaran, penuh dengan sukacita, ada kebahagiaan. Walaupun saudara pernah ngalamin, walaupun tidak punya uang banyak, tapi ketika saudara banyak berdoa, saudara ada hadirat Allah, ada kasih Allah mengalir, saudara sukacita seperti mendapatkan uang yang banyak. Dan itulah yang disebut kasih Tuhan. Ada sukacita, dan sukacita itu akan menular. Sukacita itu akan saudara bagikan ke orang lain. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yang ketiga adalah orang yang ciri hidup di dalam kasih adalah orang yang mudah berkorban. Saudara, bukan hanya memberi, tapi berkorban dalam segala hal. Mudah memberi, mudah memaafkan, mudah untuk membagikan apa yang dia punya. Mungkin dia punya dua, dia bisa bagikan satu ke saudara, dan dia pegang yang satu. Itu bicara pengorbanan. Bahkan di sini digambarkan adalah seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Nyawa itu bicara yang termahal. Nyawa itu saudara tidak bisa hargai apapun nyawa itu. Tidak ada nilainya. Karena itu termahal dari kehidupan manusia. Tapi dia sanggup memberikan, dia sanggup korbankan. Bukankah Yesus memberikan contoh seperti itu? Dia memberikan nyawanya buat kita semua, sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Tapi bukankah kasihan demikian yang Yesus contoh itu supaya kita berikan? Kita rela mengorbankan. Kita tidak mungkin mengorbankan nyawa. Kita tidak mungkin sampai memberikan nyawa. Tapi kita mau mengorbankan hati kita, perasaan kita. Kita mengorbankan hidup kita untuk orang lain. Bukan nyawa, tapi hidup. Artinya waktu. Untuk mengasihi orang lain. Untuk menolong orang lain. Dan itu bicara kasih. Karena di dalam kasih ada pengorbanan. Yang keempat adalah Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Yang keempat adalah orang yang hidup dalam kasih punya ciri, yaitu dekat dengan pribadi Allah. Tuhan itu kasih. Oleh sebab itu dia memilih orang-orang yang punya hanya hidup di dalam kasih yang boleh mendekat kepadanya. Saudara dengar baik-baik, saudara bisa menjadi sahabat Tuhan. Apa yang dirahasiakan itu akan diberitahu kepada saudara, dibukakan. Bahkan firman Tuhan ini yang tertutup. Apa yang akan Tuhan kerjakan mendatang, Tuhan bisa beritahu kepada hidup saudara. Asal saudara hidup di dalam kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena apa? Kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih itu adalah sifat yang melekat kepada pribadi Yesus, pribadi Tuhan. Ketika saudara hidup di dalam kasih, saudara bisa mendekat. Karena dia mengasihi kita lebih dulu. Oleh sebab itu, sebenarnya dia mencari orang-orang yang mau hidup di dalam kasih. Supaya dia bisa bergaul karib. Dia bisa menceritakan apa yang mau dikerjakan. Apa isi hati Tuhan. Karena dia mencari pribadi-pribadi yang melakukan kasih itu. Siapa yang melakukan kasih, dia bisa mendekat kepada Tuhan. Siapa yang melakukan kasih, dia bisa menjadi pribadi yang akrab dengan Tuhan.
Yang terakhir, saudara, ini yang paling penting. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Yang terakhir adalah ketika saudara hidup di dalam kasih, percayalah. Di sini dikatakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Artinya kalau kita hidup di dalam kasih, doa yang naik akan terkabulkan. Saudara dengar baik-baik, doa itu merupakan permintaan. Sebelum saudara meminta, saudara harus menabur kasih. Karena apa? Ketika saudara menabur kasih, Tuhan akan jatuh belas kasihan apa yang saudara minta. Jika saudara tidak mau berhidup dalam kasih, akan sangat sulit doa saudara untuk didengar. Kenapa? Karena di sini dikatakan, ketika saudara menjadi hidup dalam kasih, saudara menjadi pribadi yang akrab dengan Tuhan, pribadi yang dekat, menjadi sahabat. Dan sahabat itu adalah pribadi yang paling dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara dekat dengan seseorang, seseorang minta tolong pasti lebih cepat daripada orang yang jauh dari saudara atau orang yang tidak akrab dengan saudara. Sama demikian. Kalau saudara menjadi pribadi yang itu dalam kasih, saudara dekat dengan Tuhan. Dan ketika saudara dekat dengan Tuhan, apa yang saudara minta, apa yang saudara perlukan, apa yang saudara doakan, itu akan terkabulkan. Karena apa? Yesus mengasihi. Dasarnya adalah kasih. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita untuk sekedar kita terima kasih saja. Tapi kita mengasihi orang lain. Kita berbuat kasih. Kita melakukan perbuatan kasih. Percayalah Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin melakukan yang terbaik. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya punya ada seorang om yang dia sangat luar biasa. Dia mempraktekkan kasih bukan hanya kepada orang yang dia suka saja, tapi kepada semua orang. Orang ini mempraktekkan hukum kasih, dia mudah mengampuni, dia mudah memberi orang. Ketika orang susah, dia mudah terenyuh, dia gampang sekali untuk mempraktekkan kasih, melakukan kasih. Waktu corona kapan hari dia mengalami sakit berat. Dia mengalami waktu corona yang delta itu, dia mengalami kasus yang berat. Dia terkena corona dan dia benar-benar berat sakitnya waktu itu karena corona itu. Tetapi karena dia mempraktekkan kasih, firman Tuhan bilang Tuhan akan menolongnya di waktu sakit. Itu Alkitab bilang. Dan ketika dia di situasi yang sangat berat, saturasi oksigennya turun drastis. Tetapi karena dia mempraktekkan kasih, dia mendapatkan anugerah Tuhan. Dia diselamatkan dari maut, dari kematian, dan dia dipulihkan kembali. Saudara dengar baik-baik, orang yang mempraktekkan kasih akan menuai kasih, dan Tuhan memberi anugerah. Apa yang waktu dia sakit, dia akan disembuhkan, dan dia akan dipulihkan keadaannya. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Tuhan Yesus memberkati.